Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prasetya Putra dengan NIM 1910201187. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan Ibu Siti Nurhalimah dan bertanya tentang kondisi kehamilannya. Yaitu langsung saja dengan Bu Siti. Apakah ini dengan Bu Siti Nurhalimah? Ya, Mas. Untuk di sini bagaimana keadaan kehamilannya Ibu? Bagus. Untuk keadaan tubuh Ibu bagaimana? Ada kondisi tidak kenormalan pada kehamilan atau bagaimana? Kelihatannya tidak, kelihatannya bagus. Alhamdulillah kalau bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan, tapi yang terutama yang di sini saya akan menjelaskan tentang sulitnya tidur pada saat hamil. Gitu ya Bu ya? Ya, Bagaimana, apakah Ibu bersedia saya menjelaskan? bersedia. Oke. Di sini tentang keluhan utama pada Ibu, yaitu mengeluh sulit tidur, nyenyak pada saat malam hari. Riwayat penyakit dahulu, Ibu mengatakan pernah mengalami penyakit tipus, tetapi tidak dirawat di rumah sakit. Apakah benar, Bu? Iya, Pada riwayat kesehatan keluarga, Ibu mengatakan Ibu tidak memiliki riwayat penyakit keturunan seperti diabetes mellitus dan hipertensi atau jantung. Untuk pengkajian pola fungsi Gordon terdiri dari pola persepsi kesehatan, pola nutrisi dan metabolik pada eliminasi, pola aktivitas dan latihan, pola istirahat dan tidur, pola kognitif dan persepsi, pola peran dan hubungan, pola seksualitas, pola coping dan toleransi stres, dan pola nilai dan kepercayaan. Hasil pengkajian pada pola fungsi Gordon, penulisan menemukan masalah pada pola istirahat dan tidur, yaitu pada trimester ketiga. Saat ini Ibu mengeluh sulit tidur, nyenyak saat malam hari karena gerakan janin, sering terbangun saat malam karena tidak nyaman dan jarang melakukan istirahat. Pada siang hari karena Ibu bekerja, Ibu tidur malam mulai pukul 9:30 sampai dengan pukul 3 pagi. Apakah benar, Bu? Di sini apakah ada pertanyaan? tidak. Kalau tidak, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang pola tidur. Untuk hasil pengkajian data fokus yang dilakukan didapatkan hasil subjektif. Ibu mengatakan tidak bisa tidur nyenyak pada saat malam hari dikarenakan ada gerakan di dalam janin, di dalam rahim Ibu, dan sering terbangun pada saat malam hari karena tidak nyaman. Data objektif yang didapatkan Ibu tampak lemas, mata cekung, tinggi fundus uterus 25 cm dengan usia kehamilan 31 minggu, TTF-nya tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit. Berat badan sebelum hamil 40 kg, berat badan selama hamil 52 kg. Untuk tinggi badan 162, detak jantung janin 138 kali per menit, tinggi fundus uteri 25 cm per menit. Itu apakah benar data tersebut, Bu? Benar. Oke, kalau benar kita lanjutkan ya, Bu ya. Untuk tujuan, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 hari, kunjungan rumah diharapkan Ibu dapat memenuhi kebutuhan istirahat tidur. Dengan kriteria hasil klien dapat tidur dalam waktu 6-8 jam saat malam hari. Klien mendapatkan kualitas tidur yang baik dan merasakan perasaan segar sesudah tidur atau istirahat. Untuk selanjutnya yaitu implementasi yang dilakukan pada pukul 11:45 untuk melakukan pengkajian perubahan pola tidur yang berkenaan dengan kehamilan. Didapatkan respon subjektif, Ibu mengatakan tidak bisa tidur nyenyak saat malam hari karena gerakan janin dalam rahim dan sering terbangun saat malam. Respon objektif terperoleh klien
tampak lemas, dan mata cekung. Pada pukul 12 mengkaji TTF didapatkan respon subjektif. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat hipertensi. Respon objektif didapatkan keadaan umum ibu cukup, kesadaran kompos mentis, tekanan darah, nadi, pernapasan itu normal. Untuk implementasi hari kedua pada tanggal 15 April 15 Februari 2021 pukul 15.20 memberikan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan tidur pada ibu hamil. Untuk selanjutnya Bu, saya akan menanya pada ibu, apakah penting bagi kita untuk diharuskan tidur cukup? Penting. Apakah ibu sudah tahu tentang mengapa kita harus tidur cukup? Belum. Kalau belum, saya akan menjelaskan Bu untuk mengapa kita diharuskan tidur yang cukup. Untuk tidur yang cukup itu ibu sudah terlalu sering terjaga ketika malam hari, menghabiskan waktu bermain smartphone hingga begadang. Mulai sekarang hentikan kebiasaan tersebut. Apakah ibu kebiasaan bermain smartphone pada malam hari? Ya. Tidak. Kalau begitu kita untuk selanjutnya, seberapa penting sih tidur dan istirahat yang cukup itu Bu? Penting banget. Apakah ibu tahu apa saja yang membuat istirahat cukup? Tidak tahu. Untuk seberapa penting sih tidur dan istirahat yang cukup itu ada 10. Yang pertama itu tubuh akan menjadi lebih sehat dan bugar. Yang kedua tetap aktif di siang hari, tidak mudah lelah dan capek. Dan yang ketiga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan yang keempat mempertajam keingatan. Kelima kehidupan seks terjamin. Dan keenam meningkatkan suasana hati, tidak mudah marah, bad mood, serta menjaga emosi tetap stabil. Untuk yang ketujuh adalah bisa membantu mengurangi kecemasan, stres, dan depresi. Untuk yang ke-8 mengendalikan nafsu makan. Ke-9 terhindar dari berbagai penyakit. Ke-10 membuat lebih berkonsentrasi, berpikiran positif, dan membuat umur tambah panjang. Nah, apakah ibu sudah tahu cara menghilangkan situasi stres sebelum tidur? Belum. Kalau belum, saya akan menjelaskan, yaitu ada 7, yaitu yang pertama mandi air panas, yang kedua peregangan, dan yang ketiga mendengarkan musik bisa, yang keempat melatih pernapasan, yang kelima cobalah memasang aromaterapi seperti kayak minyak kayu putih dan yang lain-lain. Untuk yang keenam ada berpelukan, dan yang ketujuh minum teh herbal. Itu untuk menghilangkan situasi stres sebelum tidur. Di sini apakah ibu ada pertanyaan untuk mengenai pola tidur pada hari ini? Ya. Apabila tidak, sepertinya saya cukupi saja Bu ya. Apabila saya cukupi, termisal ibu ada gangguan kehamilan atau apa, bisa hubungi tenaga kesehatan terdekat. Gitu ya Bu ya. Dari saya terima kasih sudah memberikan waktunya, walaupun singkat. Saya pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.